Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Fajar Yulia dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Madiun Smart and Competitive. Di video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Sejarah. Yang pertama, pembelajaran sejarah pada dasarnya adalah proses penambahan informasi dan kemampuan baru ketika kita berpikir informasi dan kemampuan apa yang harus dimiliki oleh siswa. Maka pada dari itu, saat itu juga kita semestinya berpikir strategi apa yang harus dilakukan agar semua itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, ini sangat penting untuk dipahami, sebab apa yang harus dicapai akan menemukan bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu, sebelum menentukan strategi pembelajaran, apa yang harus digunakan, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Yang pertama, pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, pertimbangan yang hubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Apakah untuk materi pembelajaran itu memerlukan persyaratan tertentu atau tidak? Dan yang keempat, pertimbangan-pertimbangan lainnya. Apakah strategi yang kita terapkan dianggap satu-satunya strategi yang dapat digunakan? Nah, yang kedua, langkah-langkah jigsaw. Yang pertama, siswa dikelompokkan ke dalam 4 anggota tim. Yang kedua, tiap orang dalam tim diberi materi yang berbeda. Yang ketiga, tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. Selanjutnya yang keempat, anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian atau bab yang sama bertemu dalam kelompok baru atau kelompok ahli untuk mendiskusikan bab mereka. Yang kelima, setelah selesai diskusi, sebagai tim ahli, tiap anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang bab yang mereka kuasai pada tiap anggota lainnya dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Yang keenam, tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. Dan selanjutnya, guru memberi evaluasi, selanjutnya penutup. Selain itu, ada langkah-langkah dari STED. Yang pertama, pembentuk kelompok yang anggotanya 4 orang secara heterogen atau campur menurut presentasi, jenis kelamin, atau lainnya. Yang kedua, guru menyajikan pelajaran. Dan yang ketiga, guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok. Selanjutnya, anggota yang sudah mengerti dapat menjelaskan pada anggota lainnya sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti. Yang keempat, guru memberi kuis atau pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat menjawab kuis tidak boleh saling membantu. Dan yang kelima, memberi evaluasi, dan yang terakhir kesimpulan. Ketiga, kognitif, efektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif menggunakan keahlian sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Proses berpikir menggambarkan tahap berpikir yang harus dikuasai oleh siswa agar mampu mengimplementasikan teori dalam perbuatan. Ranah kognitif terdiri atas 6 level. Yang pertama, knowledge atau pengetahuan. Yang kedua, comprehension atau pemahaman. Dan yang ketiga, application, penerapan. Yang keempat, analis atau penguraian. Yang kelima, synthesis
Statistik yaitu pemaduan, dan yang terakhir keenam evaluation yaitu penilaian. Selanjutnya, ranah efektif. Ranah efektif peserta didik dapat ditinjau melalui aspek moral yang ditunjukkan melalui perasaan, nilai, motivasi, dan sikap peserta didik. Pada ranah afektiflah pada umumnya peserta didik lemah dalam penguasaannya. Hal ini karena maraknya kekerasan yang ada di sekolahan. Contohnya, peserta didik tumbuh hasratnya untuk mempelajari lebih jauh atau mengetahui lebih dalam lagi ajaran-ajaran Islam tentang kedisiplinan. Yang selanjutnya, ranah psikomotorik. Psikomotorik dapat ditinjau melalui aspek keterampilan peserta didik yang merupakan implementasi dari kegiatan belajar mengajar di kelas. Peserta didik tidak cukup hanya menghafal suatu teori. Akan tetapi peserta didik juga harus menerapkan teori yang sifatnya abstrak tersebut. Salah satu contohnya yaitu tanpa berpikir panjang, peserta didik dapat mengejar bola, kemudian memukulnya cermat sehingga arah bola sesuai dengan target yang diinginkan. Yang selanjutnya, keempat, keterampilan guru. Keterampilan guru yang pertama adalah keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah keterampilan seorang guru untuk mengadakan tanya-jawab sebagai umpan balik proses pembelajaran yang dilakukan. Keterampilan ini wajib dimiliki oleh setiap guru, baik guru pemula maupun guru profesional. Salah satu contohnya yaitu guru memberi pertanyaan kepada murid. Tidak hanya satu, melainkan beberapa pertanyaan agar murid menjawab tidak serentak. Selanjutnya, keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan penguatan adalah keterampilan seorang guru dalam mempertahankan kemungkinan berulangnya suatu perilaku peserta didik, yang artinya guru bisa membuat peserta didik konsisten dan melakukan sesuatu. Itu contohnya, guru memberikan materi berupa rumus-rumus. Setelah itu, guru menguatkan kepada siswa bahwa rumus-rumus itu memang benar dari seorang ahli ilmuwan. Yang ketiga, selanjutnya, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk mengkondisikan peserta didik agar mereka bisa fokus dengan materi yang akan dipelajari. Salah satu contohnya, guru mengaitkan materi yang diberikan hari ini dengan materi yang diberikan sebelumnya. Jadi, membuat apersepsi berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Yang keempat, keterampilan mengelola kelas. Mengelola kelas merupakan tugas wajib seorang guru. Kondusif tidaknya proses pembelajaran ditentukan dengan bagaimana cara guru mengelola kelas tersebut. Itulah mengapa untuk mengelola kelas dibutuhkan salah satu keterampilan. Itu contohnya, jika ada murid bertengkar di dalam kelas, guru sebaiknya langsung melerai dan memberi peringatan terhadap murid tersebut supaya tidak ada keributan dan kebisingan di ruang kelas. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Kondisi kelas yang terkadang tidak kondusif membuat guru berpikir lebih ekstra mengubah haluan dengan membentuk kelompok kecil dalam kelas. Salah satu contohnya, ketika ada kuis, soal yang banyak menjawab guru dan membuat gaduh kelas. Guru membuat kelompok dengan tujuan agar hanya setiap perwakilan kelompok saja yang bisa menjawab, bukan semuanya. Yang keenam, keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan ini guru dalam mengajar dengan berbagai variasi untuk menarik perhatian.
Salah satu contohnya, ketika masuk ke dalam materi tentang perang, guru memberikan video yang dapat ditonton oleh siswa atau melihat film yang berkaitan dengan materi tersebut. Selanjutnya, keterampilan guru menjelaskan. Keterampilan mengajar adalah keterampilan seorang guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Melalui penjelasan, guru peserta didik akan mendapatkan pengetahuan baru tentang materi yang sedang dipelajari. Keterampilan menjelaskan terdiri dari dua komponen, yaitu merencanakan dan penyajian. Salah satu contohnya, guru menjelaskan tanpa terbata-bata dan bisa ditanggap oleh peserta didik. Yang terakhir, keterampilan membimbing kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah keterampilan guru dalam memberikan bimbingan kepada kelompok kecil. Adanya kelompok kecil ini memungkinkan peserta didik untuk berpikir, berinteraksi sosial, sampai menarik kesimpulan. Salah satu contohnya, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah bapak atau ibu mendatangi setiap kelompok, lalu diskusi, memberikan arahan tentang materi permasalahan yang sedang didiskusikan. Sekian yang dapat saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.